Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang anatomi respirasi dan manajemen airway. Kita mulai dari anatomi sistem respirasi atau sistem pernapasan. Dibagi menjadi dua, yaitu bagian saluran napas yang kita mulai dari hidung, faring, laring, trachea, bronchus, dan bronchiolus. Untuk bagian yang kedua yaitu alat pernafasannya. Alat pernafasannya berupa paru-paru yang di dalamnya terdapat alveoli. Untuk saluran napas ini berupa jalan seperti selang yang akan dilalui oksigen ataupun karbon dioksida. Ini jika dilihat dari letaknya, saluran napas bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian alat pernapasannya yaitu paru-paru yang di dalamnya terdapat alveoli, yaitu kantung udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat berjuta-juta alveoli di dalam paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kita mulai dari airway management. Sebelum memulai airway management, kita ingat kembali prinsip DRABC atau DRCAB. Setelah kita amankan lingkungan dan amankan pasien serta diri sendiri, kita cek respon. Jika tidak ada respon, kita akan melakukan manajemen airway. Ini respon time-nya sekitar 4-8 menit. Perlu diperhatikan jika terdapat tanda-tanda yaitu multiple trauma, trauma kapitis tengah penurunan kesadaran, terdapat luka di atas klavikula dan biomekanik yang mendukung, kita perlu curiga terjadi fraktur tulang servikal. Perlu kehati-hatian dan perlakuan khusus pada penderita seperti ini. Sumbatan jalan nafas dibagi menjadi total dan parsial. Total seperti tersedak atau choking, tersedak benda asing yang menutup saluran pernapasan. Sedangkan sumbatan parsial bisa berupa cairan, suaranya gargling seperti berkumur. Yang kedua, sumbatan dari pangkal lidah, biasanya pada pasien yang penurunan kesadaran. Ini akan terdengar suara napas snoring atau seperti orang ngorok. Yang ketiga yaitu penyempitan, bisa suara wheezing atau stridor, misalkan pada pasien menghirup udara panas atau pada pasien asma. Kita anggap setiap penderita yang bisa berbicara tanpa suara tambahan, maka airway-nya baik atau tidak ada sumbatan. Jika ada pasien datang bisa bicara lancar, kita anggap airway-nya baik. Sumbatan total, tersedak, tanda-tandanya apa sih jika terjadi tersedak? Bisa terjadi dimanapun, misalnya di rumah makan. Penderita akan mendadak tidak bisa berbicara, batuk, dan tidak bisa bernapas. Karena tidak bisa berbicara, akhirnya berontak sambil memegangi leher. Karena kurang oksigen, terjadi sianosis, kebiruan di bagian-bagian tubuh. Lama-kelamaan mendadak tidak sadar karena asupan oksigennya berkurang atau tidak ada. Bagaimana sih cara menangani choking? Yaitu choking management. Pada penderita yang sadar bisa dilakukan beberapa langkah seperti ini. Yang pertama, Heimlich maneuver. Kita dari posisi penolong dari belakang,
Kita kepalkan tangan kanan, tangan kirinya mendorong di bagian diafragma. Kita tekan ke bagian atas. Cara kedua yaitu back blow. Penderitanya rada dimiringkan dan ditepuk bagian punggung. Kita usahakan menekan dan diharapkan sumbatannya bisa keluar. Jika ada pasien ibu hamil yang terjadi choking ini, atau pada pasien yang perutnya besar, bisa dilakukan dengan chest thrust, yaitu penekanan pada dinding dada di bagian atas bagian perut. Jika penderitanya tidak sadar, kita bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Karena pasiennya tertidur, kita bagian dari posisi atas mendorong bagian diafragmanya ke arah atas, abdominal thrust, chest thrust, atau kalau sudah terlihat benda asingnya, kita lakukan finger sweep. Bagaimana pada penderita bayi atau anak-anak? Untuk bayi, kita posisikan kepalanya di bawah, kita lakukan chest thrust. Tapi ingat posisinya bukan pakai telapak tangan untuk bagian dadanya, cukup menggunakan beberapa bagian jari. Untuk back blow juga posisinya sama, kepala bagian bawah dan tepuk bagian punggungnya. Kita masuk ke sumbatan parsial. Yang pertama yaitu berupa cairan. Biasanya pada pasien-pasien tidak sadar, tidak bisa mengeluarkan cairan sendiri. Ini juga akan menyebabkan bahaya jika terjadi aspirasi. Biasanya berupa darah, sekret, air liur, atau muntahan. Apa sih yang bisa dilakukan jika terjadi sumbatan seperti ini? Kita bisa melakukan suction. Jika terjadi muntahan atau banyak, kita bisa miringkan kepala. Jika tadi ada tanda-tanda trauma di servikal ataupun di tulang belakang, kita bisa melakukan lock roll untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut di tulang belakang atau di servikal. Yang ini sumbatan pada pangkal lidah, yaitu pangkal lidah yang jatuh, terjadi suara ngorok, ini juga termasuk sumbatan. Yang kita lakukan yaitu bisa tanpa menggunakan alat dahulu, yaitu dengan manual. Jika non trauma, tidak ada curiga fraktur tulang belakang atau fraktur servikal, kita lakukan head tilt chin lift, yaitu chinnya, dagunya diangkat, dahinya ditekan. Jika pasien trauma, kita curiga ada fraktur tulang belakang atau servikal, kita melakukan jaw thrust. Tidak banyak manipulasi di bagian servikal karena akan bisa membahayakan. Begini ya posisinya, kita sambil menekan dagu, sambil membuka jalan nafas. Nah, ini bisa menggunakan alat juga. Tadi yang manual kita menggunakan alat untuk sumbatan pangkal lidah. Yang bisa digunakan yaitu dengan OPA atau sering disebut Gudelj, Oropharyngeal Airway. Yang kedua bisa dengan Nasopharyngeal Airway atau NPA. Bedanya apa sih? Kalau yang NPA ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang sudah ada refleks batuknya. Untuk OPA, menahan lidah pada bagian belakang untuk mempermudah proses suction bagian faring, untuk menghindari tergigitnya ETT pada penderita yang terpasang ETT, dan digunakan pada pasien tidak sadar tanpa gag refleks, yaitu belum ada refleks muntah atau gag refleks. Ini ukuran-ukurannya, cara mengukurnya seperti ini. Bisa dari pangkal rahang ya sampai pertengahan bibir.
atau dari ujung bibir sampai ujung telinga. Ini cara penggunaannya. Langkah yang pertama, dipasang, dimasukkan. Yang ketiga, kita balik posisinya jadi sesuai anatomi bagian lidah. Ini posisi yang sudah terpasang. Alat yang kedua, NPA, nasopharyngeal airway, digunakan pada pasien yang bernapas spontan dan memiliki rangsangan batuk atau muntah gag refleks. Oh iya, untuk pemasangan OPA juga tidak diperkenankan dipasang isolasi atau hipafik, karena jika terjadi gag refleks atau muntah, jadi pasiennya bisa muntah. Kalau terpasang hipafik, dia akan menahan muntahan dan bisa terjadi aspirasi. Untuk airway definitif bisa menggunakan ETT atau endotracheal intubation atau dengan needle cricotirodotomy. Apa sih indikasinya untuk airway definitif? Yang pertama, adanya apnu atau gagal napas. Yang kedua, ketidakmampuan mempertahankan airway dengan cara yang lain. Pilihan terakhir ya, adanya resiko aspirasi, yaitu darah atau muntahan. Ancaman segera sumbatan airway, bisa pada pasien yang cedera inhalasi atau fraktur maksilofasial hematoretropharyngeal, atau juga pada pasien dengan GCS kurang dari 8. Contohnya pada cedera kepala yang memerlukan bantuan napas. Ketidakmampuan mempertahankan oksigen walaupun dengan PVM. Ini persiapan alatnya. Jika mau menggunakan ETT, pemasangan ETT harus dipersiapkan lebih dahulu. Ini untuk intubasi ETT, ventilasi dan oksigenasi harus diberikan sebelum memasukkan laringoskop dan ETT. Ini cara pemasangannya ya. Ada beberapa salik manuver. Nah, ini untuk needle cricotirodotomy. Apabila intubasi tidak bisa dilakukan, misalnya pada fraktur maksilofarial berat, dilakukan jet insufflation atau jet ventilasi. Alatnya menggunakan IV kateter. Yang paling besar itu biasanya nomornya menggunakan nomor 14 jika tersedia. Ini posisinya seperti ini. Nah, kita bahas kembali rangkumannya. Membuka jalan nafas kalau tanpa alat berupa hetil chin lift, hetil neck lift, atau jotras. Jika dengan alat, bisa menggunakan OPA atau nasopharyngeal airway juga bisa, laryngeal mass airway, endotracheal tube, ETT, atau combi tube. Sedangkan untuk pembedahan bisa dilakukan dengan cricotirodotomy atau tracheostomy. Tadi airway, kita masuk ke breathing, yaitu pernafasannya. Pemberian oksigenasi. Oksigen selalu diberikan bila keadaan umum pasien kurang baik. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, nasal kanul. Nasal kanul ini diberikan dengan 1-6 liter per menit. Untuk rebreathing mask diberikan 6-10 liter per menit. Sedangkan non-rebreathing mask bisa diberikan 6-15 liter per menit. Jadi jangan dipasang NRM, pasiennya hanya diberikan 3 LPM. Malah bisa membahayakan pasien. Pilihan yang lain bisa menggunakan sungkup muka aerosol atau ambubek atau BVM. Ini juga disesuaikan dengan oksigen sebanyak 12-15 liter per menit.
sehingga bisa mendekati sampai 100%. Bila diukur dengan oksimetri, untuk hasil 95 sampai 100% itu nilainya normal. Bisa digunakan dengan oksigen 4 liter per menit menggunakan nasal kanul. Jika saturasi oksigennya 90 atau sampai kurang dari 95%, kita sebut hipoksia ringan sedang. Bisa dibantu dengan face mask sebanyak 6 sampai 10 liter per menit. Sedangkan SpO2 85 sampai kurang dari 90% sudah dikategorikan hipoksia sedang berat. Bisa dibantu dengan face mask dengan reservoir sebanyak 8 sampai 12 liter. Sedangkan pasien dengan SpO2-nya kurang dari 85% termasuk hipoksia berat atau mengancam nyawa. Dilakukan dengan ventilator. Ini untuk lebih detailnya delivery oksigennya perkiranya seperti ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.